Bentar sabar. Tunggu ya. Tunggu ya. Iya ini. Iya sebentar ya. Ini. Iya. Tunggu. Kocak tunggu. Bentar sabar. Tunggu ya. Stop! Gua mau beli semuanya. Mau beli gantungan kunci, baju, stiker sama pin? Bukan. Gua mau beli gantungan kunci, baju, stiker, pin, bootnya, sarung Ian, sama idangnya juga. Hey yo guys, Komifuro. Kayaknya gue gak perlu jelasin lah ya, apa itu event Komifuro atau CF atau Comic Frontier. Udah hampir semua orang kayak tahu event itu gimana ya. Ya gimana nggak tahu ya, setahun 2 kali anjir. Oh, damn. Nah, oke. Komifuro itu lebaran ibu. Dah itu doang yang bisa gue kasih tahu itu doang ya. Kidding, bercanda ya guys ya. Kalau kalian belum tahu atau kalian tinggal di Goa, Komifuro itu acara event dari tahun 2012. Jir, gue umur berapa ya waktu itu ya? Awalnya itu event, itu kayak jualan gitu loh. Jualan komik-komik ya kan? Lah, namanya aja Comic Frontier. Lah, iyanya. Dan itu bisa dibilang event Jepangan. Karena komik dan anime itu awalnya bisa dibilang tuh dari Jepang ya. Ramenya gitu loh. Kalau Indonesia tuh sawit. Sawit? Mana sawit? Mana sawit? Sawit mana? Acara Jepangan itu pasti rame karena emang pop culture Jepang itu semenarik itu bagi dunia ya. Atau bisa dibilang propaganda Jepang berhasil ngebuat kejelekan Jepang tidak terlihat dan ngebuat orang-orang mencintai Jepang. Jir, nyawit. Awal gua ke Komifuro itu di Jakarta Balai Kartini. Dan itu gua lumayan effort juga. Gua kudu naik bis ya kan buat kesana. Panas-panasan. Dan lu tahu ngantri tiketnya itu panjang banget. Panjang itu panjang banget guys ya. Sampai ke bawah basement. Literally kita tuh jadi mobil anjir. Kicau. Dan lu lihat sendiri gua awal ke Komifuro itu gimana. Lihat nih, itu wibu banget. Jadi wibu banget sumpah di. Wibu banget. Lihat robek. Bakar. Setelah itu dunia kena time skip. Covid tamat. Pas dengar berita event Komifuro pindah ke Tangerang, yang gue rasain tuh seneng banget. Sumpah ya, seneng banget. Karena akhirnya gua nggak perlu ngerasain panasnya Jakarta ya, yang bikin gua gelap, hitam, ngerti kan? Oke maaf. Gua udah pernah ngerasain beberapa CF jadi profesi yang berbeda-beda. Cosplay pernah, jualan pernah, jadi wibu beneran pernah, jadi orang yang pelangga-pelongo nggak bawa temen pernah gua. Gabut sih kalau sendirian sih, tapi enak aja gue bisa muter-muter sendirian tanpa harus takut kalau teman gue tuh nggak suka ya. Karena emang gue juga bisa sendiri sih, sendirian. Gue kadang mikir ngapain lagi ya ke CF ya. Udah pernah nyobain semua, tapi gue lihat teman-teman animator gue lagi pada pengen jualan dan pada pengen ke CF 22 ini, dan gue jadi kepengen juga jualan. Nah awalnya gua tuh nggak mau jualan di CF ini bukan karena apa-apa ya, karena udah pernah nyobain dan lumayan capek, apalagi kalau jadi sales. Ayo kak dibeli. Aku beli. Boleh kak gantinya stikernya. Aku beli dante ya. Temen gue ini adalah penyelamat para orang-orang atau animator ya. Kalian harus udah tahu ya, depannya Y, belakangnya I. Yokowi, stop. Saya akan lawan. Nah Yaspi ini sering banget jualan-jualan. Dan dia ngebuat penampungan penampungan animator. Misalnya mau jualan di CF di bawah naungan Miyavi. Bang mau satu bang, nggak pakai saus. Hah? Miyavinya satu bang, nggak pakai saus ya? Itu mie ayam. Gua udah sering ke Komifuro dan itu di Tangerang Selatan. Tangerang dan Tangerang Selatan itu beda ya guys ya. Sangat mengecewakan bukan? Aku juga ya di Tangerang ya. Apalagi kalau kalian lihat dan bandingin Tangerang dan Tangerang Selatan dari segi kotanya, jalannya,
trotoarnya, tiang listriknya. Tapi bang, Tangerang Selatan nggak ada tiang listriknya. Kabelnya mana? Kok nggak ada kabelnya? Tahu gak sih, gue tuh hampir mati dulu gara-gara kabel listrik. Ya, beneran, gak bohong, swear. Nanti gue ceritain. Moving on, gue udah lumayan hafal dari rumah gue ke CF ya. Walaupun pas di daerah BSD itu, gue sering buka map karena jalanannya tuh hampir sama semua. Literally tuh labirin ya, bener-bener kayak labirin. Dan bener aja gue nyasar lagi. Pas mau sampai nih, jalanan yang biasa gue lewat itu tiba-tiba berubah guys. Tiba-tiba berubah. Ada acara apaan gitu? Acara pemerintah kan? Nggak tahu lagi guys, yang nggak ngerti lagi. Tapi jalan itu rame banget dan ditutup gitu. Anjir, ini gue lewat mana gitu kan? Ya udah, karena itu satu jalur, gue nggak bisa muter balik guys. Gue otomatis ngikutin jalannya. Walaupun gue nggak tahu ini jalannya kemana. Sebenarnya bisa belok gitu kan, muter balik. Soalnya gue lihat ada orang yang muter balik. Tapi jalannya itu dikasih kon gitu. Berarti nggak boleh lewat dong, nggak boleh diterobos dong. Dan gue mau taat peraturan, gue nggak mau asal nyerobos ya kan. Gue mau menjadi rakyat Indonesia cemas, rakyat Indonesia emas, SDM tinggi. Tapi pikiran itu ngebuat gue nyasar lagi. Gue nggak tahu nih jalannya kemana, anjir. Tempat yang bisa gue lewatin itu tutup. Dan gue gak mau melanggar peraturan. Alhasil gue ngide muter jauh banget. Muterin IBSD tuh, muterin ICE BSD guys, dari sini ke sini. Soalnya tuh gue gak mau parkir di hall 1, yang dimana tuh gue harus jalan dulu ke hall 10. Gue gak mau ngerasain itu lagi guys. Gue mau parkir di depan CF-nya langsung. Gue nitip tiket ke teman gue yang ada di Yaspi supaya diambilin kalau dia nyampe duluan. Biar gua langsung masuk ya kan, nggak nunggu-nunggu lagi. Pas gua parkir, gue tuh ngeliat antrian CF tuh panjang banget, jir. Tapi itu udah biasa bagi gua karena emang CF ini rame terus ya. Yang nggak biasa itu tempat masuknya sekarang. Tempat masuk ke antriannya itu dari luar itu jauh banget muternya sekarang, jauh banget ya. Nih gue jelasin dari luar ya. Tempat antriannya di sini. Gua di sini nih, parkir di sini nih. Nah, kalau lu mau masuk ke antrian ini, lu harus muter ke sini dan itu jauh banget ke kaki ya. Oke, gua telepon dong temen gua. Gua mau ambil tiketnya nih. Karena dia sampai duluan kan. Dia ternyata lagi di luar, lagi makan. Lah, harusnya ketemu dong sama gua karena pintu masuknya lewat gua juga ya kan. Tapi nggak ketemu. Dan ternyata ada pintu masuk lain. Di sini, itu di sini. Tempat gua di awal. Jadi gua harus muter jauh banget mengambil tiket gua. Capek. Mon, tiket gua mana Mon? Lah emang nitip. Teman gua nggak ngambilin tiket gua. Sangat baik sekali, bukan teman gua ini ya. Jadi gue minjam tiket teman gue ini buat ngambil tiket gue yang ada di Yaspi. Mumpung mereka lagi makan di luar sini kan. Well, setelah nunggu, gue dapet tiket gue. Yeay. Gue balik lagi nih ke teman-teman gue nih. Mereka lagi pada makan. Ciko, Stick Ijo, Aru, Moni. Gue nungguin mereka makan biar masuknya barengan kan. Kita kebut Miyavi, itu lagi rame. Ada Daryl, Billy, Wahyu, Yaspi, Bolu Jeruk, Kentang Daun, Ahmad, Ciko, Aru, Moni. Dan banyak banget dah. Gue dulu pernah buat postingan someday animator buka booth barengan. Dan ternyata direalisasikan sama Miyavi. W Miyavi in the chat. Pakai saus ya bang, hatu Miyavinya. Well, di situ gue seneng banget ya, walaupun muka gue tuh cool banget gitu lah, ganteng banget di situ, tapi hati gue tuh di situ tuh girang-girang loncat karena ketemu banyak banget animator ya. Kayak dulu tuh dikit banget animator pengalaman, sekarang banyak banget. Dan gue juga ketemu kalian ya. Thank you yang udah datang, thank you banget yang udah sapa juga, yang udah foto bareng, yang udah beli merch. Thank you so much guys. Masih ingat sama Idang Dingdung ini ya. Gua, Ciko, Aru, Moni, Dandi pindah ke tempat Bang Lutfi, mau nyapa-nyapa. Ampela, musik. Ampela ada lagi. Ampela ada lagi. Halo Bang Lutfi. Halo. HP gue ketinggalan.
Well, cerita HP ini kalian bisa langsung aja ke channel Aru Animation ya. Basically, HP Aru hilang pas kita mau ke Bang Lutfi. Padahal kita baru sampai di situ ke tempat Bang Lutfi. Dan ya, kita balik lagi ke booth Miyavi dan kita semua mau bantuin si Aru ya. Gua dan kawan-kawan itu laporin ke Lost and Found Komifuro, daftarin HP hilang dan kontak yang bisa dihubungin kalau misalnya HP-nya ketemu. Itu pada bantuin Aru kan buat nyari kan. Gue juga bantuin lewat find by number. Jadi kita bisa nyari HP kita lewat nomor. Gue juga baru tahu kalau misalnya nyari HP lewat nomor tuh bisa dari Ciko. Gue cek-cek internet tuh kan, itu harus bayar ya, harus bayar. Oh my god, dasar kapitalis. Dan gue bayar. Gue masukin nomor Aru. It's yang mau nomor Aru komen mau ya. Gue udah masukin tuh nomornya kan. Dan ternyata pending. Scam anjir. Gue coba lagi di tempat berbeda ya kan, tempat internet berbeda, web berbeda, tapi malah gak ngasih tahu tempatnya. Scam nomor 2. Akhirnya gue udah nyerah tuh guys. Karena kalau misalnya ada juga nih, ini tempat ISBS tuh gede banget dan kita nggak tahu siapa yang ngambil ya. Sekitar sejam kita tuh balik lagi tuh ke Lost and Found Komifuro tuh. Katanya kalau HP itu nggak ada yang masuk ya. Gila ya, orang-orang tuh jahat banget anjir, kayak pemerintah. Bahkan nih ada HP yang hilang, terus kalau misalnya ketemuin dikasih 5 juta. Tapi di Lost and Found itu nggak ada HP yang masuk sama sekali guys. Gue balik lagi ke booth Miyavi buat sapa-sapa kalian ya kan. Gara-gara ketemu kalian gue tuh merasa sedih gitu guys ya. Karena gue jarang upload. Terus kayak masih banyak juga yang ingat sama gue, ingat sama video gue yang tadinya masih kecil, sekarang udah pada gede ya kan. Bahkan pas gue lagi duduk dan makan itu ada yang kenalin gue sampai nangis ke gue. Gue bingung responnya gimana waktu itu ya. Tapi thank you so much buat supportnya selama ini. Gue akan terus mencoba menghibur kalian ya. Jujur, Komifuro itu ngerasa kehilangan jadi pengunjung Komifuro gara-gara gua nyari HP Aru ya. Oke, enggak. Tapi itu nggak apa karena gua ketemu kalian-kalian juga ya. Ini juga berkat Miyavi. Miyavi. Makasih ya mie ayam ya. Dan gua juga agak ngeliat es jeruk 40.000. Oh my god. Well, pengalaman Komifuro bulan ini atau tahun ini itu sangat W banget ya. Gua sering banget ngomong W gara-gara gue sering live streaming. Tapi gue sungguh-sungguh sangat suka banget Komifuro kemarin. Walaupun ada tragedi yang sangat tidak mengenakan bagi kawan kita Aru nih Kakeru ya. Tapi itu semua terbayarkan sama kalian ya. So teman-teman, thank you banget semuanya masih support gue selama ini. Dan gue sekarang nanti mau launching merchandise official dari gue di marketplace online. Jadi buat kalian jangan lupa pantengin postingan gua terus. Dan gua sekarang mau kurasi fan art karena udah banyak banget AI ya. Jadi kalian bisa masukin Google Form buat masukin fan art buat di next episode. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, keep forward and keep drawing. Jane.